Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi melanjutkan materi reproduksi pada tumbuhan dan hewan bagian yang ketiga. Kemarin kita membahas yang kedua itu tentang penyerbukan berdasar asal serbuk sari dan berdasar yang membantu. Nah, sekarang setelah penyerbukan maka akan kita lanjut peristiwanya yang namanya pembuahan. Nah, ini akan kita bahas pada materi hari ini. Nah, mari kita lanjutkan yaitu tentang pembuahan. Nah, secara ringkas ya, pembuahan itu pada tumbuhan itu ada dua macam. Ada namanya pembuahan tunggal dan pembuahan ganda ya. Untuk pembuahan tunggal ini terjadi pada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Terjadi satu kali pembuahan, artinya apa? Pembuahannya itu serbuk sari kemarin ya, itu akan melebur dengan sel telur dan menjadi individu baru. Sedangkan pada pembuahan ganda ini terjadi pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, itu terjadi dua kali pembuahan. Yang satu namanya sel sperma 1 atau inti generatif 1 bertemu sel telur menjadi sigot atau calon individu baru, dan yang kedua sel sperma 2 atau inti generatif 2 akan bertemu dengan yang namanya inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm atau cadangan makanan. Maka ini dikatakan ada dua macam, maka dikatakan pembuahannya ganda. Nah, secara ringkas fertilisasi ini setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka yang namanya bakal buah akan menjadi buah. Yang namanya bakal biji akan menjadi biji. Begitu secara ringkas. Mari kita uraikan lebih detail. Nah, ini anak-anak gambar dari putik ya. Pada penyerbukan kan kemarin serbuk sari jatuh di kepala putik tok begitu ya. Itu namanya penyerbukan. Kemudian nanti peristiwa ini akan dilanjut yang namanya pembuahan. Diawali dengan serbuk sari ini membentuk buluh serbuk ya. Ini buluh serbuk yang sebuah jalan yang menghubungkan antara kepala putik dengan dasar bunga begitu ya. Karena di dasar bunga ini ada namanya ovum atau sel telur. Jadi di sel telur nanti tempatnya di sini ya. Nah, kemudian nanti serbuk sari ini akan bertemu dengan sel telur, yang satu bertemu dengan sel telur, yang satunya bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Oke, kita lebih detail, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini anak-anak kita perhatikan baik-baik. Ini yang sel kelamin jantan tadi ya, ada benang sari tadi ya, setelah membentuk bulu serbuk, ini namanya bulu serbuk, membentuk bulu serbuk, kemudian benang sari akan membelah menjadi dua, yaitu yang satu namanya inti generatif, yang satu namanya inti vegetatif. Nah, inti vegetatif ini di depan, dia tidak membuahi, dia hanya di depan saja menunjukkan jalan. Sedangkan yang inti generatif ini membelah menjadi dua, yang satu namanya inti generatif 1 dan inti generatif 2. Inilah nanti yang akan membuahi sel telur. Kemudian persiapan di bakal biji atau di dasar bunga ini peristiwanya akan membelah menjadi 8. 8 itu apa saja? Yang di atas itu namanya antipoda, ini ya namanya antipoda. Kemudian yang di tengah itu namanya inti kandung lembaga sekunder, yang di bawah itu namanya sinergit. Nah, ini kita perhatikan baik-baik, saya ulangi. Jadi di dalam dasar bunga ini akan membelah menjadi 8 ya, atau sel kelamin betina akan membelah menjadi 8. Yang 3 ke atas namanya antipoda, kemudian yang di tengah namanya 2, itu namanya inti kandung lembaga sekunder atau IKLS tadi ya. Kemudian yang di bawah ini namanya yang tengah besar namanya sel telur atau ovum, yang 2 pengapit atau nama lainnya sinergit. Nah, ini pintu masuknya rumah sel kelamin betina itu namanya mikrofil. Oke,
Nah, ini tadi yang jantan tadi ya anak-anak ya. Jelas, ini persiapannya. Setelah itu mari kita lihat pembuahannya bagaimana. Ini tadi yang sel inti generatif tadi ya, yang jantan tadi ya. Yang jantan itu yang paling depan namanya inti vegetatif. Kemudian ini penunjuk jalannya ya. Yang ini kita pindahkan sini ya. Yang depan namanya inti vegetatif, yang dua ini namanya inti generatif atau sel sperma begitu ya. Inti generatif 1 atau nama lainnya sel sperma 1. Nah, ini dia akan membuahi sel telur, ini ketemunya sel telur ya, membentuk apa tadi? Membentuk sigot atau calon individu baru. Kemudian yang inti generatif 2, nah dia akan ketemu dengan inti kandung lembaga sekunder atau IKLS begitu. Nah, yang inti kandung lembaga sekunder ini akan membentuk yang namanya cadangan makanan atau endosperm. Saya ulangi sekali lagi, inti vegetatif ini tidak membuahi, dia hanya mengantarkan saja. Yang inti generatif 1 atau sel sperma 1 akan bertemu dengan sel telur membentuk sigot atau individu baru. Nah, inti generatif 2 akan ketemu dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm atau cadangan makanan. Nah, setelah melebur ini semua, ini akan lebur menjadi meluruh semua ya, antipoda maupun yang tidak terpakai ini akan meluruh menggabung menjadi bakal biji. Yang di tengah ini namanya bakal biji menjadi biji, yang di luar ini bakal buah akan menjadi buah. Begitu ya ringkasnya. Mari diperhatikan, ini bakal bijinya menjadi biji. Nah, setelah ini bakal biji menjadi biji. Di dalam bakal biji, di dalam biji itu sendiri ini namanya calon individu baru atau sigot tadi ya, yang di luar ini namanya endosperm atau cadangan makanan yang dibungkus oleh kulit biji begitu. Nah, mari kita perhatikan ini ringkasannya pembuahan angiosperma atau pembuahan tumbuhan biji tertutup. Nah, jadi intinya ada putik yang nanti terjadi setelah peristiwanya tadi sudah diuraikan secara ringkas. Ini putik yang utama. Di putik ini tadi ada bakal biji menjadi biji, bakal buah menjadi buah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini sekarang ringkasannya saya ulangi sekali lagi. Yang Bu Sofi terangkan ini tadi yang kedua ya. Yang pertama ini besok nanti habis ini. Nah, sekarang kita pembuahan ganda dulu. Tadi sudah jadi pembuahan toh ya. Nah, yang inti generatif 1 atau sel sperma 1 ini membuahi sel telur atau ovum membentuk sigot. Yang kedua, inti generatif 2 atau sel sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperm atau cadangan makanan. Nah, setelah terjadi pembuahan semua, yang tidak terpakai akan melebur menjadi satu, membentuk buah, bakal buah menjadi buah, yang bakal biji menjadi biji. Ini fertilisasi itu nama lainnya adalah pembuahan, itu di akhir pembuahan pada tumbuhan biji tertutup, pembuahannya ganda. Nah, sekarang kita lanjut pada yang pembuahan tunggal pada gimnospermae, tumbuhan biji terbuka. Ini hanya satu kali pembuahan, yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur menjadi individu baru. Mari kita lanjutkan yang gimnospermae ya. Gimnospermae ini contohnya adalah pada pinus atau cemara. Contoh dari tumbuhan biji terbuka. Nah, ini bunga betina atau nama lainnya adalah konus ya. Nah, yang ini adalah bunga jantan. Nah, nanti dia akan membuahi bunga betina. Ini kan bunganya akan serbuk sarinya akan memiliki sayap dan menempel di bunga betina dan menjadi individu baru. Begitu saja proses pembuahan pada tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Nah, ini proses penyembuhannya sudah ya sama dengan kemarin, yaitu serbuk sari atau serbuk sari jatuh di kepala putik bunga betina. Nah, ini pembuahannya. Sekarang kita lanjut ke proses pembuahannya pada cemara atau tumbuhan biji terbuka. Nah, ini sesampainya serbuk sari di ruang betina atau archegonium ya, sel vegetatif lenyap karena dia tidak berguna. Yang berguna adalah spermatozoid atau
sel generatif ini akan bertemu dengan archegonium, kemudian dia akan sebelum bertemu dia akan berenang-berenang di situ. Nah, setelah terjadi ini jadilah pembuahan antara sel telur dan sperma akan membentuk zigot dan calon individu baru. Kemudian pinusnya akan menjadi terbentuklah biji begitu. Nah, sekarang kita lanjut sedikit lagi tentang metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan. Jadi selama satu siklus hidupnya itu terjadi dua macam proses perkembangbiakan. Kalau pada umumnya pada tanaman maupun pada hewan itu hanya satu kali. Tapi ada khusus pada lumut dan paku. Ini terjadi dua macam pembuahan yaitu secara kawin dan tak kawin. Gametofit melibatkan gamet alias kawin, sporofit melibatkan spora berarti tidak kawin. Mari kita lihat pada lumut dulu. Nah, pada lumut itu diawali dengan protonema yang asalnya dari spora. Spora menyebar tempat yang lembab tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema tumbuh berkembang menjadi lumut. Setelah lumut besar, maka lumut akan mengeluarkan antheridium ini sebagai bunga jantan gitu ya, archegonium adalah betina. Yang jantan, bunga jantan akan menghasilkan spermatozoid, spermatozoa, yang betina akan mengeluarkan sel telur atau ovum. Kemudian sel telur sama ovum ini, sel telur atau ovum dan ketemulah sel sperma, maka peristiwanya disebut dengan pembuahan dan terbentuklah zigot. Nah, mulai dari sini ya lumut sampai terbentuk zigot ini peristiwanya dikatakan pembuahannya dikatakan secara gametofit atau secara kawin. Nah, karena melibatkan sel kelamin. Kemudian mulai dari zigot, setelah zigot ini terbentuk, maka tumbuh keluarlah yang setelah tumbuh besar, maka ada kotak spora atau sporagonium. Nah, dari sporagonium akan keluar spora dan spora akan menyebar tumbuh menjadi protonema. Nah, peristiwanya dari zigot sampai terbentuk protonema itu disebut generasi sporofit atau generasi secara tak kawin. Nah, jadi pada lumut terjadi peristiwa pergiliran keturunan atau metagenesis. Kita lanjut sedikit lagi pada paku sekarang. Untuk paku demikian juga, mulai dari sporogonium ini akan menyebarkan spora. Nah, spora tumbuh menjadi protalium. Kemudian protalium akan menghasilkan antheridium dan archegonium, sel kelamin jantan, sel kelamin betina. Keluarlah ovum yang antheridium keluarlah sel sperma. Pertemuan antara sel sperma dan ovum atau sel telur terbentuk zigot. Nah, ini peristiwanya dikatakan secara kawin atau secara gametofit. Setelah itu, setelah terbentuk zigot tumbuh berkembang menjadi tumbuhan paku besar tinggi, kemudian dia akan keluarlah sporofit dan menghasilkan spora. Nah, dari tumbuhan paku sampai terbentuk spora ini namanya generasi sporofit ya, generasi secara tidak kawin. Yang di atas tadi secara kawin. Karena terjadi dua macam proses perkembangbiakan, maka dikatakan metagenesis atau pergiliran keturunan. Begitu ya. Cukup jelas, dipelajari baik-baik. Kemudian anak-anak yang terakhir ya, kita akan membahas terjadinya pertumbuhan dan perkembangan ini ada yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama gen, ini sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hormon ini ada dari tubuh dan yang banyak juga dari luar ya, ditambah dari luar untuk merangsang tumbuhnya tanaman tadi ya. Ada auksin, ada gibralin, sitokinin, asam absisat dan etilen. Nanti kalian pelajari macam-macam hormon ini di buku kalau sudah dapat ya. Kemudian yang ketiga yaitu air dan mineral sangat berpengaruh ya. Kemudian suhu ya. Kalau mana suhunya cocok maka akan tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian kelembapan dan cahaya matahari ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Demikian anak-anak, kalau ada yang kurang jelas nanti boleh tanya ya, dicatat atau tugasnya mencatat dan merangkum saja untuk kali ini. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.